Bismillahirrahmanirrahim. Muzakarah 6 sifat sahabat radhiyallahu anhu. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim. Amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kebahagiaan, kesuksesan dan kejayaan manusia dunia akhirat hanya dalam agama yang sempurna, seperti yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meliputi iman, ibadah, muamalah, muasyarat dan akhlak. Pada saat ini umat Islam belum mampu mengamalkan agama secara sempurna karena lemahnya iman. Akan tetapi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mampu mengamalkan agama secara sempurna karena mereka memiliki sifat-sifat mulia. Umat pada saat ini pun akan mampu mengamalkan agama secara sempurna apabila mereka memiliki 6 sifat seperti para sahabat radhiyallahu anhum. Di antaranya 1. Yakin atas kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. 2. Salat khusyuk wal kudu. 3. Ilmu ma'az-zikir. 4. Ikramul muslimin. 5. Tasihun niyah. 6. Dakwah dan tablik khurus fi sabilillah. 6 sifat sahabat radhiyallahu anhu tersebut bukan merupakan wujud agama yang sempurna, karena agama yang sempurna terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Tetapi apabila 6 sifat para sahabat tersebut ada dalam diri kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan agama secara sempurna. 1. Yakin atas kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Maksudnya mengeluarkan keyakinan pada makhluk dari dalam hati dan memasukkan keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati. Keuntungannya, barang siapa yang meninggal dunia sedangkan ia mengetahui, meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia pasti masuk surga. Hadis riwayat Muslim dari Utsman radhiyallahu an, muntakab ahadis halaman 27. Kemudian barang siapa yang meninggal dunia sedangkan ia mengetahui, meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia pasti masuk surga. Hadis riwayat Muslim dari Utsman radhiyallahu an. Kemudian sekecil-kecil iman dalam hati, maka akan Allah berikan surga yang luasnya 10 kali dunia. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Sa'id radhiyallahu an. At-Targhib wa Targhib. At-Tarhib. Cara mendapatkannya: dakwahkan pentingnya iman yakin, latihan dengan cara memperbanyak
halaqah-halaqah majlis iman, yakin yang membicarakan atau mendengar. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hakikat iman dan yakin. Muhammad Rasulullah artinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Meyakini hanya satu-satunya jalan untuk mencapai kejayaan dunia dan akhirat hanya dengan cara ikut kehidupan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keuntungannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk neraka seseorang yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan aku, yaitu Muhammad, sebagai utusan Allah. Hadis riwayat Muslim dari Itbah bin Malik radhiyallahu anhu, potongan hadis muntakab ahadits. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku dikala rusaknya umatku, maka baginya pahala 100 orang mati syahid. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, At-Targhib wa Tarhib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia cinta padaku, dan barang siapa yang cinta padaku maka akan bersamaku di dalam surga. Hadis riwayat As-Saji. Kemudian cara mendapatkannya: 1. Dakwahkan pentingnya menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedua, latihan, yaitu dengan cara menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita selama 24 jam. Kemudian 3, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua, salat khusyuk dan khudu. Artinya salat dengan konsentrasi batin dan merendahkan diri dengan mengikuti cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya membawa sifat-sifat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat ke dalam kehidupan sehari-hari. Kelebihannya, innas salata tanha 'anil fahsai wal munkar, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Salat adalah sebaik-baik amal yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Cara mendapatkannya: 1. Dakwahkan pentingnya salat. Kedua, latihan dengan cara memperbaiki zahir salat, menghadirkan keagungan Allah, belajar menyelesaikan masalah dengan salat. Ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hakikat salat, khusyuk dan khudu.
Sifat yang ketiga ilmu ma'adzikir. Artinya semua petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana agungnya Allah. Maksudnya ilmu ma'adzikir mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala pada setiap saat dan keadaan dengan menghadirkan keagungan Allah di dalam hati dan ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadilah ilmu: barang siapa berjalan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu an at-Targhib. May yuridillahi khaira yufaqihu fiddin. Artinya barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diberi kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan pahamkan dirinya pada masalah agama. Riwayat muttafaq alaih. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya kepergianmu pada pagi hari untuk mempelajari satu ayat dari kitab Allah itu lebih baik bagimu daripada kamu sholat 100 rakaat. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya kepergianmu pada pagi hari untuk mempelajari satu ayat dari kitab Allah itu lebih baik bagimu daripada kamu sholat 100 rakaat. Fadilah zikir. Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang yang hidup dibandingkan dengan orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Allah berfirman, ingatlah padaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Cara mendapatkan ilmu fadail. 1. Dakwahkan pentingnya ilmu fadail. Yang kedua, latihan dengan cara duduk dalam halaqah fadail di masjid dan di rumah. Ajak manusia untuk duduk dalam halaqah fadail. Hadirkan fadail dalam setiap amalan. Kemudian 3, berdoa kepada Allah agar diberikan hakikat ilmu fadail. Kemudian cara mendapatkannya, cara mendapatkan ilmu masail. 1. Dakwahkan pentingnya ilmu masail. Kemudian 2, latihan dengan cara duduk dalam halaqah masail dengan para alim ulama. Bertanya kepada ulama baik untuk masalah agama maupun dunia. Sering berziarah kepada para alim ulama. Yang ketiga, kemudian berdoa kepada Allah agar diberikan hakikat ilmu masail.
Cara mendapatkan zikir. Dakwahkan pentingnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Latihan dengan cara setiap hari membaca Al-Quran, usahakan 1 juz. Membaca tasbihat, sholawat dan istighfar masing-masing 100 kali. Ketika membaca tasbihat maka hadirkan kemahasucian Allah Subhanahu wa taala. Ketika membaca salawat maka ingat jasa-jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ketika membaca istighfar maka hadirkan sifat Maha Pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalkan doa-doa mashunah atau doa harian. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hakikat zikir. Kemudian sifat yang keempat, ikramul muslimin. Artinya memuliakan sesama orang Islam atau Muslim. Maksud ikramul muslimin, menunaikan hak-hak sesemua orang Islam tanpa meminta hak daripadanya. Kelebihannya, Allah akan menolong seorang hamba selagi dia menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Barang siapa yang menutup aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan menutup aibnya. Dan barang siapa yang membuka aib saudaranya yang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka aibnya sampai dia akan dipermalukan di rumahnya sendiri. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Tirmizi. Kemudian senyummu di depan saudaramu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmizi. Cara mendapatkannya: 1. Dakwahkan pentingnya ikram. Yang kedua, latihan dengan cara memberi salam kepada orang yang kita kenal ataupun yang tidak dikenal, menyayangi yang muda, menghormati yang tua, memuliakan ulama dan menghormati sesama, berbaur dengan semua orang yang berbeda-beda wataknya. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi akhlak sebagaimana akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, tasihun niat. Artinya membetulkan atau meluruskan niat. Maksud tasihun niat, membersihkan niat pada setiap amalan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kelebihannya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan
seseorang kecuali dengan ikhlas. Hadis riwayat Nasai. Kemudian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang pada rupamu dan hartamu, tetapi Dia akan memandang pada hatimu dan amalanmu. Hadis riwayat Muslim. Cara mendapatkannya. Dakwahkan pentingnya ikhlas. Latihan dengan cara setiap beramal periksa niat kita sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal. Bersihkan niat agar semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan hakikat ikhlas dalam beramal. Kemudian sifat yang keenam, dakwah dan tabligh khurus fi sabilillah. Artinya, dakwah mengajak, tabligh menyampaikan, dan khurus fi sabilillah adalah keluar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya memperbaiki diri, yaitu bagaimana agar dapat menggunakan harta, diri, dan waktu sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menghidupkan agama secara sempurna pada diri sendiri dan semua manusia di seluruh alam dengan menggunakan harta dan diri sendiri. Kemudian kelebihannya, Allah berfirman, dan adakah yang perkataannya lebih baik daripada seseorang yang mengajak manusia kepada Allah. Surah Al-Fussilat ayat 33. Kemudian barang siapa yang mengajak kepada petunjuk kebaikan, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, imam yang keempat. Kemudian sepagi sepetang di jalan Allah lebih baik daripada mendapatkan dunia dan seisinya. Hadis riwayat Bukhari. Cara mendapatkannya, dakwahkan pentingnya dakwah dan tabligh. Kemudian latihan dengan cara keluar di jalan Allah minimal 4 bulan seumur hidup, 40 hari setiap tahun, 3 hari setiap bulan, dan 2,5 jam setiap hari. Tingkatkan dengan cara bertahap-tahap menjadi 4 bulan setiap tahun, 10 hari tiap bulan, dan 8 jam setiap hari. Menambah pengorbanan menjadi bertahap-tahap, 4 bulan setiap tahun, 10 hari tiap bulan, dan 8 jam setiap hari. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan hakikat dakwah dan tabligh, yaitu dapat menggunakan harta, diri, dan waktu untuk kepentingan agama. Saya niat 4 bulan jalan kaki. Bagaimana dengan tuan-tuan?
Alhamdulillah, baik. Allah ham subko bot bara kalimat ata firmaya wul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari berdoa dan berazam kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak dicampakkan dalam usaha yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin.